Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ihtisab dan maslahah mursalah. Pada slide ini, slide pertama itu topik pertama yang akan kita bahas itu ihtisan, dan yang kedua ihtisab, dan yang terakhir ada maslahah mursalah. Terus di dalamnya ada konteks akademik, fokus kajian, al-adilah mukhtalaf fiha atau dalil-dalil yang diperselisihkan. Ini berarti ketiga metode ini bukan dalil qat'i atau pasti seperti Al-Quran atau hadis mutawatir. Validitasnya bergantung pada penerimaan mazhab tertentu dan kekuatan argumentasi mujtahid. Dan tujuannya adalah memahami bagaimana ulama menggali hukum ketika nas tidak tersedia secara eksplisit dengan tetap berpegang teguh pada maqasid syariah atau tujuan syariah. Nah, pada slide kedua itu ada daftar isi presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ihtisan atau fokus pada metode pengecualian dari kaidah hukum. Selanjutnya istishab, yaitu fokus pada metode kelanjutan atau status hukum yang lama. Selanjutnya maslahah mursalah, fokus pada penetapan hukum berbasis kepentingan umum yang murni. Nomor 5 yaitu perbandingan analisis komparatif untuk membedakan ketiganya secara tajam, dan terakhir ada kesimpulan. Di slide 3 ada dalil tentang muttafaq atau disepakati. Ada 4 dalil yang disepakati, yang 4 sumber ini diterima oleh seluruh jumhur ulama sebagai landasan utama. Yang pertama yaitu Al-Quran, wahyu Allah, firman Allah atau sumber yang primer. Yang kedua As-Sunnah, penjelasan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma' atau konsensus ulama mujtahid pada suatu masa. Yang keempat analogi hukum, menyamakan kasus baru dengan kasus lama karena ilat yang sama. Dalil mukhtalaf atau diperselisihkan. Metode ini digunakan ketika 4 dalil di atas tidak memberikan jawaban yang jelas. Ihtisan diakui Hanafiyah dan Malikiyah, ditolak Syafi'iyah. Ihtisab diterima mayoritas sebagai kaidah, tapi beda pendapat soal bisa jadi dalil independen atau tidak. Maslahah mursalah diterima Malikiyah dan Hanabilah, ditolak sebagian ulama lain jika tanpa sandaran nas. Uruf syar'u man qablana dan lain-lain. Dalil mukhtalaf lahir dari kebutuhan dinamis umat. Tanpa mereka, hukum Islam akan stagnan dan tidak mampu menjawab masalah kontemporer. Namun, penggunaannya harus ketat agar tidak terjebak subjektivitas. Slide keempat, ada pengertian tentang ihtisan atau mendalam. Definisi
linguistik, dan terminologi. Ihtihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu ya dari kata hasuna yahsunu ihsanan, atau menganggap baik atau memilih yang lebih baik. Istilah usul perpindahan dari kias jali atau analogi yang sangat jelas atau kuat ke kias khafi, analogi yang samar atau lemah, dan dari hukum umum ke pengecualian karena ada dalil khusus, nasakh, ijma' dan urf, maslahah dan darurat yang menuntut demikian. 2. Definisi menurut ulama mazhab. Ada ulama mazhab yaitu Al-Karkhi Hanafiyah. Menurut beliau, beralih dari suatu ketentuan ke hukum yang lain karena adanya alasan yang lebih kuat atau dalil rajih. Implikasi bagi Hanafiyah, istihsan bukan membuat hukum baru tapi memilih dalil yang lebih unggul di antara dua dalil yang bertentangan. Ini adalah operasi tarjih atau prioritas. Kemudian ada Ibnu Subki Asy-Syafi'iyah. Beliau mengatakan beralih dari tuntunan kias kepada apa yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Catatan kritis. Meski Syafi'iyah menolak ihtisan sebagai istilah, definisi Ibnu Subki menunjukkan bahwa substansi mencari kemaslahatan sebenarnya tetap diakui karena hanya namanya saja yang berbeda, misal disebut qiyas khafi atau maslahah. Konflik ini seringkali lebih bersifat terminologis daripada substansial. Pada slide kelima ini, selanjutnya slide kelima, ada macam-macam ihtihsan atau analisis tipologi. 6 jenis ihtihsan ini sebenarnya ada 6 mekanisme responsivitas hukum. Yang pertama, ihtisan bin nasakh, supremasi wahyu di atas logika analogi. Ada an-nasakh atau ayat atau hadis yang secara spesifik mengecualikan suatu kasus dari kaidah umum qiyas. Contoh, larangan jual beli gharar adalah kaidah umum, tapi hadis membolehkan salam meski ada gharar. Yang kedua, istihsan bil ijma', legitimasi sosiologis historis mengalahkan deduksi teoritis. Ulama sepakat meninggalkan kias jali demi praktik yang sudah mapan. Contoh, keabsahan wakaf tunai meski secara kias wakaf harus benda tahan lama atau ain. 3. Ihtisan bil qiyas al-khafi, kedalaman esensi makna mengalahkan kemiripan permukaan surah, memiliki analogi yang tersembunyi karena lebih relevan dengan tujuan hukum. Contohnya, air sumur yang terkena najis tetap suci karena sifatnya mengalir di bawah tanah, atau itu termasuk qiyas khafi, bukan najis yang bersentuhan atau qiyas jali. 4. Ihtisan bil darurah, ketika penyelamatan jiwa
mengalahkan legalitas formal, pengecualian karena kondisi memaksa yang mengancam jiwa atau harta dan agama, contoh makan bangkai saat kelaparan ekstrim. Kemudian ada ihtisan bil urf, sosiologi masyarakat sebagai sumber hukum sekunder, adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syara' dijadikan dasar pengecualian. Contoh, akad sewa menyewa tanpa detail objek yang rinci dianggap sah karena dipahami bersama. 6. Ihtihsan bil maslahah, teologi atau tujuan mengalahkan deontologi atau aturan prosedural, meninggalkan kias demi mencapai manfaat nyata atau mencegah madarot. Contohnya itu dokter boleh melihat aurat pasien wanita untuk pengobatan. Untuk selanjutnya slide ke-6, contoh penerapan istihsan dalam studi kasus aplikatif. Pertama, jual beli salam dan istisna. Maslahah, jual beli barang yang belum ada ma'lum dilarang karena resiko goror. Solusi ihtisan diperbolehkan dengan syarat ketat, yaitu spesifikasi jelas, waktu penyerahan pasti, harga dibayar di muka. Ini mengakomodasi kebutuhan petani pengrajin yang butuh modal awal, menunjukkan fleksibilitas muamalah. 2. Wakaf tanah dan pertanian. Maslahah, wakaf hanya mencakup tanah itu sendiri secara zohir. Solusi istihsannya yaitu hak irigasi, jalan akses, dan fasilitas pendukung otomatis termasuk dalam wakaf. Tanpa ini, kembali lagi pada masalah tadi, yaitu tentang wakaf tanah pertanian. Masalahnya adalah wakaf hanya mencakup tanah itu sendiri secara zohir, dan solusi ihtisannya hak irigasi, jalan akses, dan fasilitas pendukung otomatis termasuk dalam wakaf. Tanpa ini, tanah wakaf tidak bisa digarap sehingga tujuan wakaf atau manfaat abadi gagal. Ini adalah penerapan ihtisan bil maslahah. 3. Wanita berobat ke dokter pria. Masalahnya adalah aurat wanita itu haram dilihat laki-laki yang non-mahram dalam kaidah umum, dan solusinya itu diperbolehkan ketika ada dokter wanita yang kondisinya mendesak. Jika tidak ada dokter wanita dan kondisinya sangat mendesak atau darurat, prinsipnya itu menjaga jiwa, mengalahkan larangan melihat aurat dalam kondisi darurat adalah ihtisan bid darurah. Selanjutnya di slide ke-7 ada kontroversi ihtisan antar mazhab atau dialektika hukum. Kelompok penerimanya yaitu Hanafiyah menggunakan ihtisan secara luas. Bagi mereka, ini adalah alat fleksibilitas hukum. Abu Hanifah sering menggunakan ini untuk menjelaskan masalah perdagangan dan muamalah di Kufah yang multikultural dan kompleks. Malikiyah menerimanya sebagai bagian dari maslahah mursalah atau amal ahli Madinah. Mereka melihat istihsan sebagai wujud keadilan sosial dan pragmatisme. Hanabilah menerimanya dalam batas masyakoh atau kesulitan berat, tak sebebas Hanafiyah.
tapi mengakui kebutuhan pengecualian untuk menghindari kesempitan. Kelompok penolak, yang pertama ada Syafi'iyah. Imam Syafi'i berkata, Man ihtasana faqad syara. Siapa yang berihtisan, sesungguhnya dia telah membuat syariat sendiri. Alasan epistemologis, ihtisan dianggap subjektif. Apa yang baik menurut satu orang belum tentu baik bagi orang lain. Tidak ada parameter objektif yang terukur. Solusi Imam Syafi'i, semua kasus yang diselesaikan Hanafiyah lewat ihtisan sebenarnya bisa diselesaikan lewat qiyas khafi, nas, atau ijma'. Jadi istihsan tidak perlu, cukup gunakan istilah usul fiqh yang baku. Analisis kritis, penolakan Syafi'iyah adalah bentuk epistemis vigilance atau kewaspadaan epistemik terhadap rasionalisme yang tidak terkendali. Sementara penerimaan Hanafiyah adalah bentuk paradigmatik realisme. Lanjut ke slide ke-8, yaitu tentang pengertian istishab. Istishab secara bahasa berasal dari istashaba, yastashibu istishaban, yaitu membawa serta menyertai terus-menerus. Dalam istilah, menetapkan berlakunya hukum yang sudah ada di masa lalu untuk masa sekarang, selama tidak ada dalil baru yang mengubahnya. Kaidah emas, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaan semula, sampai ada dalil yang mengubahnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Istishab adalah rem dalam hukum Islam. Ia mencegah perubahan hukum berdasarkan spekulasi, prasangka, atau keraguan semata. Ini menjamin kepastian hukum, legal certainty, dan melindungi individu dari tuduhan berbasis asumsi. Tanpa istishab, sistem hukum akan lumpuh karena setiap tindakan memerlukan pembuktian ulang dari nol. Slide 9. Macam-macam istishab, yaitu pertama, istishab al-asul adamul asli, baro'ah asliyah. Hukum asal segala sesuatu adalah tidak ada, bebas dari beban hukum sampai ada dalil yang mewajibkannya. Contohnya itu seseorang tidak wajib zakat sampai hartanya mencapai nisab, dan tidak wajib sholat sampai baligh. Ini adalah prinsip presumption of innocence dalam hukum Islam. Istishab hukum ijma' pada perkara diperselisihkan, yaitu jika ada hukum yang disepakati dan sebagian diperselisihkan, bagian yang disepakati tetap berlaku. Contoh, warisan anak laki-laki disepakati, warisan cucu perempuan diperselisihkan, maka hak anak laki-laki tetap utuh, tidak terpengaruh perselisihan terpengaruh perselisihan soal cucu. Ini menjaga stabilitas bagian yang sudah pasti. Yang ketiga ada istishab, istishabul wasfi, sifat atau status. Mempertahankan sifat suatu benda atau orang selama tidak ada bukti perubahan. Contoh, air yang awalnya suci tetap suci sampai terbukti terkena najis. Orang yang awalnya hidup tetap dianggap hidup sampai ada berita kematian. Ini adalah aplikasi langsung kaidah al-yaqinu la yuzalu
bisyak. 4. Ihtisab hukum syara' yang umum. Ihtisab hukum syara' yang umum. Hukum umum tetap berlaku sampai ada dalil pengkhusus atau takhsis atau menghapus nasakh. Contoh, perintah salat tetap berlaku sampai kiamat kecuali ada dalil yang menggugurkannya untuk kasus tertentu. Misal wanita haid. Ini menjaga kontinuitas syariat. Lanjut ke slide 10. Contoh penerapan istishab atau praktik kehidupan dan implikasi sosial. Misalnya ada orang hilang atau dalam masalah mafqud. Status tetap dianggap hidup berdasarkan istishab, tapi konsekuensinya adalah hartanya tidak dibagi waris, istrinya tidak. Konsekuensi sosial legal adalah hartanya tidak dibagi waris, istrinya tidak boleh nikah lagi, hutangnya pun tidak gugur. Hukum tersebut hanya berubah jika ada bukti kematian atau keputusan hakim setelah waktu tunggu iddah mafqud berakhir. Ini menunjukkan benturan antara istishab hayat dan maslahah waris atau istri, di mana hukum Islam memilih istishab sebagai default, tapi memberikan exit clause melalui keputusan hakim demi masalah. 2. Keraguan setelah wudhu. Kondisi yakin wudhu tapi ragu apakah batal atau belum. Jadi kita itu punya wudhu, sudah berwudhu, yakin sudah berwudhu, tapi kita itu ragu apakah sudah batal atau belum. Maka keputusan yang diambil adalah tetap suci atau tidak wajib wudhu lagi karena keraguan tidak menghapus keyakinan yang awal. Jadi wudhunya itu tidak batal. Ini berbeda dengan ragu saat berwudhu. Misalnya ragu apakah sudah basuh wajah, itu harus diulang. Istishab hanya berlaku untuk keraguan setelah yakin sempurna. Ini menunjukkan presisi psikologis dalam membedakan jenis keraguan. 3. Akad yang sudah sah. Nikah, contohnya dalam kondisi nikah atau jual beli sudah sah dan kita itu ada rasa ragu apakah ada cacat atau tidak, apakah sempurna atau belum. Keputusan akadnya tetap sah. Beban pembuktian ada di pihak yang mengklaim batal. Implikasi ini melindungi transaksi sosial dari ketidakstabilan. Ini melindungi transaksi sosial dari ketidakstabilan akibat keraguan sepihak. Stabilitas kontrak lebih diutamakan daripada kemungkinan cacat yang belum terbukti. Kemudian ada fungsi utama korektor kias. Hubungan dengan konsep lain, seringkali korektor kias menggunakan maslahah sebagai alasan untuk berpindah dari kias jali, bertentangan dengan istishab jika status quo dianggap merugikan, dan penjaga stabilitas. Fungsi utama yang kedua, penjaga stabilitas, menjadi batas bawah bagi istihsan dan maslahah. Perubahan hukum via istihsan atau maslahah harus punya dalil kuat untuk menggulingkan istishab. Yang ketiga, kompas teologis, menjaga ruh di balik istihsan bil maslahah, menjadi justifikasi untuk mengesampingkan ihtisab dan dalam kasus darurat atau kebutuhan publik. Selanjutnya di slide ke-11,
kita akan membahas tentang maslahah mursalah. Diawali dengan pengertian maslahah mursalah. Definisi secara bahasa, maslahah mursalah berasal dari bahasa Arab yang dari kata maslahah, yaitu manfaat atau kebaikan, ditambah dengan mursalah yang artinya terlepas atau bebas. Artinya kemaslahatan yang tidak terkait dalil khusus. Secara istilah, kemaslahatan yang tidak didukung atau maupun ditolak oleh spesifik nas, namun selaras dengan tujuan syariat. Klasifikasi maslahah yang pertama ada mu'tabarah. Diakui nas, contoh kisos untuk menjaga jiwa. Yang kedua ada mulgoh, ditolak nas meski tampak bermanfaat. Contohnya itu misalnya ada menyamakan waris laki-laki dengan perempuan. Ketiga mursalah, tidak ada nas yang mengakui atau menolak. Inilah objek pembahasan utama. Lanjut ke slide ke-12. Syarat penggunaan maslahah mursalah. Agar valid digunakan sebagai dalil, maslahah harus memenuhi 4 syarat ketat. Yang pertama, hakiki. Manfaatnya nyata dan terukur dan bukan sekadar dugaan atau wahmiyah. 2. Umum atau kulliyah. Bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau golongan. 3. Tidak bertentangan dengan nas, harus selaras dengan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Tidak boleh menabrak dalil qat'i. 4. Sejalan dengan maqasidus syariah, harus mendukung 5 tujuan pokok. Yang pertama agama, ad-din, jiwa atau an-nafs, terus al-aql, dan keturunan, nasl, dan harta atau mal. Selanjutnya di slide 13, contoh penerapan maslahah mursalah. 3 contoh historis dan kontemporer. Yang pertama, pembukaan mushaf Al-Quran dilakukan Abu Bakar dan Utsman demi menjaga keaslian wahyu meski Nabi tidak memerintahkannya secara eksplisit. 2. Pencatatan nikah dan akta kelahiran tidak diatur rinci dalam nas, tapi vital untuk kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. 3. Hukuman penjara dan denda administratif, bentuk ta'zir modern untuk ketertiban umum, menggantikan hukuman fisik klasik yang mungkin tidak relevan lagi. Lanjut ke slide 14, membahas tentang perbandingan istishab dan maslahah mursalah. Secara aspek atau makna inti, istihsan, makna inti istihsan yaitu pindah ke hukum yang lebih baik. Kemudian ada istishab, lanjut ke hukum lama selama tak berubah. Terus ada maslahah mursalah, makna intinya tetapkan hukum baru demi kemaslahatan umum. Titik tolak istihsan, ada 2 dalil dan kias bersaing. Titik tolak istishab, tidak ada perubahan keadaan atau dalil baru, dan masalah mursalah, tidak ada nas yang mengatur sama sekali. Dan sifat ketiganya itu yang pertama, istihsan sifatnya pengecualian dari kaidah umum. Kemudian ada sifat istihsab, mempertahankan status quo. Kemudian ada sifat maslahah mursalah, membentuk hukum baru yang responsif. Contohnya dalam istihsan akad salam dan Nah, kemudian dalam istishab contohnya status hidup orang hilang atau makbud.
dalam maslahah mursalah, pencatatan nikah, penjara sebagai takjir. Dan lanjut ke slide selanjutnya, slide kesimpulan, slide ke-15. Kesimpulannya itu yang pertama, fungsi ketiganya adalah metode ijtihad saat nas Al-Quran atau hadis tidak menjelaskan hukum secara tegas. Yang kedua, wajib tunduk pada koridor maqasidus syariah dan tidak boleh bertentangan dengan dalil qat'i. 3. Dinamika mazhab, perbedaan penerimaan Imam Hanafi, Maliki, Hanbali menerima Syafi'i lebih ketat, menunjukkan fleksibilitas ijtihad yang tetap terjaga kaidahnya. 4. Relevansi kontemporer menjadi landasan vital bagi fatwa dan produk hukum Islam modern atas persoalan baru yang tidak dikenal generasi awal Islam. Lanjut ke slide terakhir, slide tentang daftar pusaka atau penutup. Referensi akademik menyebutkan enam kitab rujukan dalam standar usul fiqh yang Khalaf, Juhaili, Syarifuddin, Zahroh, Effendi, dan Jazuli yang menjadi basis materi presentasi kali ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari segala kesalahan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.